Tolong Bapak Presiden, salam hormat, rahayu, jadilah pemimpin yang selalu tegar dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Dan mohon untuk jadi sebuah koreksi, tolong dilihat dan didengar apa yang sedang digerakkan dan dilaksanakan dan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh PWI Laskar Sabilillah. PWI ini Perjuangan Mahasiswa Indonesia Laskar Sabilillah, organisasi baru tetapi menyala dan benar-benar untuk bangsa. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu kita telah menyampaikan adanya sebuah rencana pengangkatan Ketua Umum HRS Center atau Habib Rizik Syihab Center, yaitu Abdul Rahman Ramadan, yang akan diangkat sebagai Hakim Komisi Yudisial. Dan saya mendapatkan informasi A1 dari kakak kandung Abdul Khair Ramadan, Ketua Umum HRS Center tersebut. Beliau mengatakan kepada saya bahwa adiknya akan segera dilantik nanti pada bulan Desember menjadi Hakim Komisi Yudisial. Nah, kemudian kita sudah menyampaikan rencana tersebut kepada Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah. Nah, saat ini saya akan berbincang mengenai analisa tentang diangkatnya Ketua Umum HRS Center Abdul Khair Ramadan sebagai Hakim Komisi Yudisial. Dan bagaimana analisanya, kita akan ngobrol bersama dengan Raden Wahyu Magelung dari Blitar, Jawa Timur. Namun sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah membeli buku 7 Rumus Sukses Maha Dahsyat ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Semoga bermanfaat, dan bila Anda ingin mendapatkan buku Rumus 7 Sukses Maha Dahsyat ini, Anda bisa menghubungi nomor 0882 1498 123. Demikian pula apabila Anda ingin mendapatkan buku atau majalah Ifakta yang mengupas tentang siapa arsitek perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, silahkan Anda juga bisa menghubungi di nomor 0882 1498 123. Nah, baik, sekarang Sedulur TV Al-Waha, kita hubungi beliau Raden Wahyu Magelung dari Blitar, Jawa Timur. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Salam kenal, saya Bahril Ulum Gus dari TV Al-Waha. Oke. Baru pertama untuk panjenengan kita saling sapa ya. Iya. Maaf, saya pakai baju ini lagi gerak, suasana agak panas seiring keadaan negara yang panas ya. Memang panas gitu yang lain, kondisi negaranya. Habib Alwi ini yang menjadi sorotan publik, benar ya? Iya. Nun sewu Gus, bisa agak menjauh sedikit dari kamera biar tidak terlalu dekat dengan gambarnya gitu. Oh ya, itu tak cukup. Matur nuwun, mohon maaf. Ini Gus, kemarin semalam TV Al-Waha kan mengangkat tentang adanya rencana pengangkatan Ketua Umum HRS Center sebagai Hakim Komisi Yudisial. Kemudian video tersebut di-share di grup PWLS Pusat, dan ternyata ada satu analisa yang cukup menarik dari jenengan Gus Raden Wahyu Magelung. Kalau boleh tahu, Raden Magelung itu gimana itu ceritanya Gus, Raden Wahyu Magelung? Mungkin bisa terlebih dahulu dikisahkan silsilahnya dengan monggo. Ya, mohon maaf untuk nama ini sebuah privasi yang jelas, karena saya termasuk orang publik di PWS. Dari sekian nama saya sengaja privasi karena apa? Masih banyak orang-orang yang sifatnya ada
berencana mengancam dan lain-lain. Dan saya tidak melayani yang itu karena apa? Kita berhadapan dengan orang-orang pribumi juga. Ya, itu rahasia nama. Ini untuk nama ini memang sengaja saya ambil dari nama akun Facebook saya yang sudah sekian akun pakai nama itu. Yang dulu sempat Angus, cuma ya nama tetap sekitaran Wahyu Magelang. Oh, oke. Gitu. Baik. Jadi latar belakang nama ialah sosok beliau dalam sebuah putaran film dulu ya, layar tancap ini ada namanya Syekh Magelung Sakti. Saya ambil nama Magelungnya. Magelung ini sebenarnya kan kita bergelungnya kan hanya biasa saja sebenarnya. Cuma kayaknya lain gitu nama Magelung ini. Di dalam grup PWLS itu ada analisa dari jenengan yang cukup menarik bagi saya, Gus. Bagaimana bisa dilogikakan apabila Ketua HR Center ya Mas Abdul Khair Ramadan itu jadi dilantik sebagai Hakim Komisi Yudisial. Bagaimana analisa jenengan? Bagaimanapun untuk sosok seorang figur atau terutama yang ada di posisi-posisi organ negara, ini kita harus cermati, amati background beliau-beliaunya. Ada kaitan dengan sesuatu yang mencurigakan apa tidak. Nah, seandainya ini ada ikatan atau rentetan kisah dengan entah personal atau komunitas yang sifatnya kontras dengan misi visi negara, ya patut kita curigai. Kalau saya sendiri untuk beliaunya hanya sebatas mengkhawatirkan seandainya orang ini memang benar-benar terindikasi atau bahkan teridentifikasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya kontras dengan kepentingan nasional, maka seyogyanya jangan sampai personal masuk di jajaran yang organ di negara kita. Iya. Kemudian apa saja yang kemungkinan akan terjadi apabila beliau Abdul Khair Ramadan ini benar-benar dilantik oleh Presiden Desember mendatang sebagai Hakim Komisi Yudisial, Gus? Apa saja yang kemungkinan akan terjadi? Kalau beliaunya ini profesional dan tetap menjaga nasionalisme serta nilai-nilai akidah berkebangsaan, dalam arti akidah berkebangsaan ini mengutamakan prinsip-prinsip hukum baik Undang-Undang Dasar maupun simbolis negara kita ialah Pancasila dan tetap berpegang teguh ke sana, kalau tidak masalah. Tapi kalau ada sisi lain yang mempengaruhi entah pemikiran atau siasat-siasat tertentu, maka akan terjadilah proses hukum di negara kita ini yang berubah drastis. Ini pandangan saya. Berubahnya dalam arti seperti apa itu? Ya mungkin ada semacam mengarah ke misal kan kayaknya kemarin ada undang-undang ITE yang sempat viral ya, ternyata kan dicabut. Nah, bisa jadi mempengaruhi hukum-hukum tertentu yang intinya akan merugikan klan-klan yang berhubungan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, untuk mengamankan pergerakan itu makanya hukum-hukum atau pasal-pasal yang sangat kritis dan rentan untuk menjadikan sebuah alat untuk menghancurkan misi mereka, maka akan dihapus, diganti dengan hukum yang baru. Bisa jadi seperti itu kalau masalah hukum. Nah, kemudian kaitannya dengan Pak Alwi apabila banyak terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan klan mereka, apa ada kemungkinan nantinya pembelaan justru lebih besar kepada mereka, Gus? Kalau beliau ini kan sosok dari mereka juga ya. Iya. Jadi dari mereka ini ketika ada satu yang bermasalah, yang lain kan diam. Tidak menunjukkan eksistensi bahwa dirinya ini orang-orang yang benar-benar pro dengan keadilan kerakyatan atau agama, bahkan yang kata mereka yang adalah Islam harus dibela. Ternyata ketika ada sosok mereka melecehkan agama kita pun
perlawanan sama sekali. Itu sebuah indikasi bahwa mereka ini ada ikatan yang kuat. Maaf ada suara kambing milik tetangga ini. Nggak apa-apa. Lanjutin, monggo. Jadi komentar saya seperti tadi. Bagaimanapun indikasi dari mereka ialah satu ikatan. Ada kecurigaan saya, memang ada misi yang sempat diberitakan di media-media atau komentari rekan-rekan media. Arah tujuan mereka ialah terbentuknya negara khilafah. Maka itu dari mereka ini membentuklah struktur organisasi yang bermacam-macam variasi. Ada kesan kontras dengan ABCD di internal mereka, tapi di sisi lain itu hanya sebuah strategi. Iya. Nah, saya mendapatkan informasi itu dari kakak kandungnya ketua RSS Center. Sementara ketua RSS Center ini kan sama dengan kakaknya yang memberikan informasi kepada saya. Beliau adalah warga Betawi yang kebetulan menjadi pemimpinnya Habib Rizik. Bagaimana jenengan melihat hal ini? Adanya kakak beradik yang sekarang kakaknya sudah tidak mau lagi bergaul dengan Pak Alwi atau tidak percaya lagi bahwa Habib itu keturunan Nabi, sementara adiknya justru menjadi ketua umum Pak RSS, orang nomor satu di Habib Rizik Center itu. Gimana jenengan melihat ini? Kalau saya amati namanya strategi perang itu jahat. Dikatakan jahat itu kenapa? Bisa jadi misal saya dan jenengan ini kakak beradik. Saya cuma berilustrasi. Ketika saya ibarat adik jenengan yang di posisi Saman Manfred, terus panjenengan kakak yang sudah off dari hal tersebut. Bisa jadi sebuah strategi. Ini sebuah strategi agar saya ini lebih lancar ketika di sana. Karena dari massa atau publik melihatnya, ketika mau komplain ke saya sebagai adik yang ada di lingkup mereka, itu terkendala oleh kakaknya, akan jadi penghalang ini. Makanya mau tidak mau kakak ini kan tetap jadi sorotan publik. Jadi ada rasa enggan, sungkan. Itu sebuah strategi. Yang dimaksud strateginya siapa? Bisa jadi strategi mereka yang kakak adik ini. Iya. Maksudnya apakah dari keduanya menyimpan misi yang sama? Kalau mereka dari klan yang sama dengan Pak Alwi, insya Allah, ya itu kan kita lihat pembanding ya. Kalau Rizik Syihab, Bahar Smith karakternya seperti itu, keluar ala preman. Abdul Lutfi seperti apa? Kayak lembut, kayak ulama misalnya. Tapi di satu sisi mereka kan satu ikatan juga. Itu. Ini mencurigakan saja. Oke. Tapi Nun Sewu, beliau kakak kandungnya Abdul Khair Ramadhani beritahukan kepada saya agar disampaikan kepada presiden melalui Gus Abbas supaya Abdul Khair adiknya ini tidak jadi diangkat sebagai hakim komisi yudisial itu. Justru berupaya menggagalkan. Kalau disebut sebagai konspirasi atau strategi itu berarti kan memuluskan supaya jadi. Tapi ini justru kakaknya mengharapkan dan meyakinkan jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai saya menjadi hakim komisi yudisial. Artinya sudah ada kesadaran gitu. Jadi beda lagi kalau ada komitmen dari sang kakak yang seperti itu, beda lagi. Gitu, tapi kan tidak publik sifatnya. Kalau itu kan di belakang layar. Kalau sifat di belakang layar yang jelas tidak untuk publik. Tapi ketika di publik tidak masalah. Ketika sudah menjadi agenda sebuah media untuk pemberitaan massa. Tidak ada masalah. Jadi ketika beliau menyarankan demikian, berarti jelas sebuah indikasi bahwa beliau sang kakak ini lebih loyal ke
visi negara, demi kepentingan negara, dan bahkan mungkin beliau Sangkata sudah tahu kekhawatiran atau agenda-agenda di balik ketika sang adik sebagai ketua. Nah, kemudian gini Gus. Sebagai anggota dari melihat hal apabila nanti benar-benar komisi yudisial itu dihakimi atau dipegang oleh orang yang Nusantara tetapi menjadi anak buah dari Habibie tersebut. Bagaimana langkah-langkah kita untuk menghadapi hal tersebut apabila ada kasus-kasus hukum gitu. Ketika beliaunya sempat jadi dan dilantik sebagai ketua yudisial, mungkin pihak kita terutama atau orang-orang yang senapas dengan kita, termasuk tim negara, ombudsman dan lain-lain, yang mungkin jajaran setara atau lebih tinggi dari divisi hukum negara, bisa memantau termasuk kementerian atau presiden memantau pergerakan sampai di mana atau langkah kebijakan ketika tidak bisa merealisasikan apa yang seharusnya direalisasikan dengan keadilan dalam praktek ketika sudah menjadi seorang ketua, mungkin bisa diajukan atau digugat, bahkan dicopot atau gimana proses yang jelas diproses, insya Allah kan bisa diproses. Nah, melihat hal ini ada rencana pengangkatan ketum HRS sebagai hakim yudisial. Bagaimana dengan melihat kenapa presiden memilih ketua HRS Center? Kok tidak orang lain? Kalau pandangan saya, ini Bapak Presiden ini masih amit sewu, permisi ya, buat Bapak Presiden Ahmad, saya tetap santun buat beliau, salam sejahtera. Saya percaya Bapak Presiden ini orang yang jujur, komitmen. Cuma di sisi lain menurut saya pribadi, beliau ini perlu didekati dengan intens terkait Ali ini. Jadi pendekatan beliaunya ini seharusnya butuh sosok seorang penasihat untuk beliau yang benar-benar menyampaikan apa sebenarnya dan siapa sebenarnya wakil ahli yang ada di Indonesia. Berikut apa-apa yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh mereka. Iya. Terus kedua, ketika beliau sudah bisa menerima apa yang kita sampaikan, insya Allah dia akan berpikir ulang. Dari pihak PW itu harus banyak sekali melakukan pendekatan secara khusus lebih intens kepada presiden gitu Gus. Oke, kalau menurut saya seperti itu. Cuman cara pendekatan, misal saya ini tokoh PBI, pusat misal. Jadi cara mendekati presiden ini tidak harus kita sebagai background PBI enggak. Jadi kita orang yang memang sudah senafas dengan PBI dan paham dan bisa menyampaikan sesuatu, bisa kita pakai. Ataukah mungkin presiden ketika memilih ketua umum HRS Center itu ada semacam politik timbal balik, bagaimana dengan melihatnya berkaitan dengan pilpres yang kemarin? Kalau dari pihak Ali ini kan memang menggunakan siasat, yang jelas menggunakan siasat, bagaimana siasat atau strategi mereka ini bisa berjalan. Termasuk dengan mendekati pejabat-pejabat negara yang sangat berpengaruh dan mengupayakan diri untuk menjadi orang atau sosok yang dari tokoh-tokoh kita ini ada kesan dianggap, tanda kutip dianggap. Ketika sosok Pak Ali ini menurut masa sudah dianggap, dia akan lebih mudah. Jadi ketika memberikan referensi apa, masukan apa, misal tolong Mbah, tolong Pak Presiden ini bisakah di ACC. Kalau sudah punya kedekatan, ya ini yang bahaya seperti ini. Jadi secara tidak langsung nepotisme atau kolusi ini bisa terjadi. Bukan korupsinya loh ya. Oke. Artinya dalam kesimpulannya bahwa diangkatnya
Ya, meskipun belum dilantik sudah ada rencana pelantikannya nanti pada bulan Desember. Ketua Umum HRC Center itu harus kita waspadai guys, ketika menjadi hakim komisi yudisial gitu. Jadi seiring rentetan kisah apa yang kita sedang laksanakan, pergerakan PWI Laskar Sabilillah, juga kelompok-kelompok yang lain yang kontra dengan Habib Pahlawi ini, termasuk dari sekian pengurus NU lapisan bawah, juga pendukung PWI Laskar Sabilillah, juga komunitas-komunitas yang lain. Kita tahu bagaimana sifat karakter mereka, apapun bentuk komunitas mereka yang mereka bentuk, entah itu memakai logo atau background agama, negara dan lain-lain, kita patut curiga. Karena apa? Mereka susah untuk dipercaya, para imigran Yaman ini. Ya. Oke. Ya, begitu saja Gus, matur nuwun atas pendapatnya dengan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan kita berharap agar Presiden bisa menganulir atau membatalkan ketika beliau akan mengangkat orang yang nyata-nyata sebagai kaki tangan dari Mbak Alwi yang sedang kita kritis itu tersebut. Bagaimana? Mungkin ada tambah sedikit. Yeah. Sekarang mungkin lewat bahasa pribadi, dan mungkin ini juga mewakili dari sekian orang. Tolong Bapak Presiden, salam hormat, rahayu, jadilah pemimpin yang selalu tegar dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Dan mohon untuk jadi sebuah koreksi, tolong dilihat dan didengar apa yang sedang digerakkan dan dilaksanakan dan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh PWI Laskar Sabilillah. PWI ini Perjuangan Mahasiswa Indonesia Laskar Sabilillah, organisasi baru tetapi menyala dan benar-benar untuk bangsa. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Matur nuwun atas kesediaan waktunya dengan untuk berbincang di TV Al-Waha. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktunya dengan. Assalamualaikum Gus. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada hilangnya. Sama-sama Gus. Demikian tadi sedulur TV Al-Waha, obrolan kita secara singkat melalui video call dengan Raden Wahyu Maglung yang ada di Blitar, Jawa Timur. Bagaimana kita meminta pendapat itu bukan dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal di publik, tetapi justru kita minta pendapat dari arus bawah, sama seperti saya juga arus bawah. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto melakukan pelajaran ulang atau mempelajari ulang, sudah tepatkah langkah panjenengan dengan mengangkat Ketua Umum HRS Center, di mana klan Habib ini termasuk Habib Rizik Syihab ini sedang dalam sorotan publik, di mana mereka ternyata tidak terkonfirmasi sebagai zuriyah Rasulullah, dan sudah nyata-nyata banyak sekali statement-statement Rizik Syihab yang berbahaya bagi negara, sedulur TV Al-Waha. Sehingga kita harapkan agar Bapak Presiden bisa mempertimbangkannya kembali untuk tidak mengangkat Ketum HRS Center sebagai hakim komisi yudisial. Saya Bahrul Ulum, sedulur TV Al-Waha, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.